Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasima Nurpayu Harahap. Di video ke-14 ini, saya akan membahas tentang teori intertekstual. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Sastra lama yang tertuang dalam naskah lama adalah sebagian warisan dari rohani bangsa Indonesia. Warisan itu berupa ide, cita-cita, dan pernyataan sikap nenek moyang yang turun-temurun. Warisan tersebut berperan sangat besar dalam pembangunan mental dan spiritual bangsa, menuju pembangunan manusia seutuhnya. Di samping menjadi bacaan hiburan, sastra lama juga mengandung unsur pendidikan. Pengertian sastra lama tidak terbatas pada karya-karya yang tergolong indah, tetapi lebih kompleks, yaitu semua yang tertulis dan terungkap dalam naskah-naskah lama. Kondisi yang demikian itulah menjadikan bentuk dan isinya cukup beragam. Dalam bentuk karya sastra saja, Bilis Litris misalnya ditemukan naskah yang berisi hikayat, dongeng, syair, pantun, dan banyak jenis lain yang lebih spesifik lagi. Di samping itu juga ada banyak naskah yang membentangkan masalah undang-undang, adat istiadat, sejarah, cara membuat obat, dan sebagainya. Jamaris mengatakan keanekaragaman bentuk maupun isi tersebut dapat dilihat pada jumlah katalog-katalog naskah yang ada. Dalam kehidupan sastra, sastra lama juga membantu penciptaan karya sastra modern, yaitu membantu pengarang dalam pengambilan tema, penokohan, motif, dan sebagainya. Karena pengaruh dalam penciptaan karya tersebut sering terjadi hubungan intertekstual dalam karya sastra. Yakni yang pertama, banyak karya sastra modern merupakan transformasi teks lama dalam bentuk saduran, salinan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan tema tradisional sering menonjol dalam sastra modern. Dan yang ketiga, dalam karya sastra modern, sering terungkap dasar kebudayaan tradisional maupun konflik nilai dalam penghayatan manusia modern. Dan yang keempat yaitu munculnya gejala putri reading atau dipakainya sastra sebagai performing arts. Hubungan interteks dalam karya sastra tidak bisa dipungkiri, karena tidak ada sebuah teks manapun yang mandiri. Dalam proses penciptaan dan pembacaannya, keberadaan suatu teks tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, kerangka, dan seterusnya. Theo mengungkapkan, intertekstualitas cakupannya cukup luas sebab hal itu mencakup pula bentuk-bentuk penyalinan, penyaduran, penyadapan, dan penerjemahan. Hal demikian ini sangat terkait dengan persepsi masyarakat penyambut suatu teks. Hal ini berlaku pula pada karya sastra yang bersifat kolektivistis yang diturunkan secara lisan maupun tulisan.